Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini, tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2020, alhamdulillah, oleh Allah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk dapat sama-sama belajar tentang kebodohan kita yang belum kita ketahui. Pada hari ini, di materi yang sama, kita kembali membahas tentang Al-Quran dan Al-Hadith, singkat dengan Quran Hadith. Tepatnya pada halaman ke-31, yakni bab 3, membahas tentang Al-Quran dalam kehidupan manusia. Pertama, A. Fungsi dan tujuan Al-Quran. Apa sih fungsi dan tujuan Al-Quran? Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia agar ia dapat menjalani hidup ini dengan aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, dalam hidup berkehidupan, kita sebagai manusia memiliki yang namanya agama. Agama itu adalah sebuah peraturan. Orang yang beragama artinya orang yang ikut dalam mematuhi sebuah aturan. Nah, di dalam agama Islam, kita memiliki suatu kitab yang bernama Al-Quranul Karim, yang mana di dalam Al-Quran tersebut telah diatur tentang tata cara kita dalam berkehidupan di tengah-tengah masyarakat maupun di tengah-tengah sebuah negara dan lain sebagainya. Al-Quran telah mengatur hidup kita dari kita sejak bangun tidur hingga kita tertidur lagi, sudah dijelaskan, sudah dibimbing di dalam Al-Quran Al-Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran juga sebagai petunjuk bagi kita. Artinya, man amama Qur'ana, siapa yang menjadikan Quran, man ja'alal Qur'ana amamahu qatahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, artinya dia ikuti arahan Al-Quran, dia ikuti anjuran dan tuntunan Al-Quran, qatahu ilal jannah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Sebaliknya, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ سَقَهُ إِلَى النَّارِ. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, dia tolak itu ajaran Al-Quran, dia belakangkan ajaran Al-Quran, dia tidak terima bimbingan dan tuntunan Al-Quran, saqahu ilan nar, maka Al-Quran itu sendiri, saudara, akan mendorong dia ke dalam neraka. Artinya, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam ataupun pemimpin ataupun petunjuk bagi hidupnya, maka Quran itu akan membimbingnya juga ke dalam syurga. Quran bilang ke barat, kita pergi ke barat. Quran bilang ke timur, kita menuju ke timur. Quran bilang halal, ya kita katakan halal. Quran katakan haram, ya kita katakan haram. Jangan dilawan. Quran bilang Quran bilang halal, dia bilang haram. Quran bilang haram, dia bilang haram.
dan lain sebagainya. Artinya Quran, apabila kita menjadikan Quran sebagai imam kita jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita jadikan Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita, insya Allah maka Al-Quran akan membimbing kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kembali ke topik pembicaraan kita, fungsi dan tujuan Al-Quran. Itu dia tadi, pertama, Quran sebagai petunjuk, pedoman, imam bagi kita umat Islam yang beragama, yang beriman. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Quran Surah Ibrahim ayat ke-1. Saudara-saudara, ayat tersebut membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Allah untuk kebaikan umat manusia di permukaan bumi. Dulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke dalam dunia, masyarakat Mekah, yaitu masyarakat jahiliyah, sangatlah terpuruk dari yang namanya ajaran Islam. Mereka menyembah berhala, mereka tidak menghormati wanita, mereka tidak memberikan warisan kepada wanita, mereka menyiksa wanita. Wanita hanyalah sebagai bahan perhiasan, sebagai pemuas nafsu di kala itu. Nah, setelah Rasulullah SAW datang, Rasulullah ubah itu semua. Rasulullah membawa masyarakat kota Mekah yang ada pada saat itu dari kejahilan, dari kemunafikan, dari kemusyrikan menuju jalan yang terang benderang seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surah Ibrahim ayat pertama tadi. Quran itu Allah turunkan kepada kita. Quran itu diwariskan oleh Rasulullah kepada kita umatnya untuk mengeluarkan kita daripada jalan yang buruk menuju jalan yang terang, menuju jalan yang lurus. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lanjutnya, nomor 1, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sudah kita bahas tadi, Quran itu ialah petunjuk bagi kita. Kita mau jadi apapun, kita mau bercita-cita apapun, ikuti petunjuk Al-Quran. Jikalau seandainya yang kita cita-citakan bertentangan dengan Al-Quran, maka jauhi, tinggalkan, cari cita yang lain. Jikalau cita-cita kita ini dibenarkan oleh Al-Quran, maka lanjutkan berusaha sekuat tenaga. Insya Allah apa yang Anda cita-citakan, Allah pasti bantu dan tuntun Anda untuk menggapai cita-cita yang Anda impikan. Yang kedua, Al-Quran sebagai sumber informasi yang jelas. Pastinya Al-Quran memuat segala informasi yang dibutuhkan umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Al-Quran memberikan informasi-informasi, keterangan-keterangan, dalil-dalil, penjelasan secara terperinci tentang makna bimbingan dan petunjuk tersebut. Al-Quran sebagai sumber informasi yang jelas. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa hukmal jahiliyah yabghun? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-50.
Semua informasi tercantum dalam Al-Quran. Jauh sebelum manusia diciptakan, informasi yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sepanjang hayat dan tidak akan mengalami kadaluarsa. Saudara-saudara, semakin canggih ilmu pengetahuan manusia, maka akan semakin terbukti pula kebenaran isi kandungan Al-Quran. Seperti konteksnya tadi, Al-Quran sebagai sumber informasi yang jelas. Semakin canggih, semakin tinggi ilmu pengetahuan manusia, maka akan semakin jelas pula kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan batil. Saudara-saudara, dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Kalau Allah sudah mengatakan haram, ya haram hukumnya. Kalau Allah sudah mengatakan halal, ya halal hukumnya. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Kalau kita kembali ke belakang, seperti almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan, jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Contohnya, jikalau ada segelas satu botol bensin dan ada satu botol air putih, campur keduanya. Jikalau air putih tadi dicampur dengan bensin, maka diminum oleh manusia, maka manusia itu akan merasakan sakit perut dan lain sebagainya. Artinya mudarat bagi tubuh kita. Sebaliknya lagi, apabila bensin yang telah tercampur oleh air tadi dimasukkan ke dalam tangki motor, maka motor akan mogok. Artinya haknya bagi motor ialah bensin dan haknya bagi kita ialah air tadi. Jangan kamu campur bensin dengan air yang mana akibatnya manusia minum mabuk, motor minum mogok. Itu adalah suatu perumpamaan. Jadi Al-Quran katakan hak, ya hak. Quran katakan batil, ya batil. Quran katakan halal, ya halal. Jangan kamu potong-potong sedikit untuk mencari-cari dalil-dalil yang bisa membuatmu mendapatkan sesuatu yang sangat dilarang oleh agama. Quran katakan ke barat, ya kita pergi ke barat. Quran tuntun kita ke timur, ya kita pergi ke timur. Seperti yang telah dijelaskan tadi, man ja'alal Qur'an amamahu qatahu ilal jannah. Kalau Quran berkata halal, ya kita katakan halal. Quran katakan haram, ya kita juga katakan haram. Jangan dipotong-potong untuk sebagai dalil dengan kebutuhanmu dalam berkehidupan sehari-hari. Al-Quran sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya kita masuk kepada akhlak dan perilaku Quran. Akhlak Quran adalah segala tingkah laku yang sesuai dengan Al-Quran. Berikut akan kita paparkan beberapa contoh akhlak yang sesuai dengan Al-Quran. Pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, titik tolaknya ialah akhlak kepada Allah, yaitu dengan mengakui dengan kesadaran bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu adalah hak ataupun akhlak yang pertama yang harus kita tanamkan pada diri kita, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak, yang wajib disembah selain Allah. La ilaha illallah. Kedua, akhlak kepada sesama manusia. Banyak sekali rincian yang dikemukakan Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak terhadap sesama manusia. Bukan hanya larangan berbuat sesuatu yang membahayakan fisik seseorang, seperti membunuh, melukai, mengambil harta orang lain secara paksa tanpa alasan yang benar, dan lain sebagainya. Namun lebih dari itu, saudara, persoalan hati juga sangat diperhatikan oleh Islam.
Surah Al-Baqarah ayat 263 menyatakan bahwa perkataan yang baik terhadap sesama dan memberikan maaf lebih mulia daripada memberikan sedekah namun disertai dengan hinaan dan cacian. Al-Quran juga menekankan pentingnya menghormati privasi. Quran Surah An-Nur ayat ke-27 dan An-Nur ayat ke-58. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Akhlak yang ketiga ini berangkat dari paradigma manusia sebagai khalifatullah. Artinya, manusia diberikan peran untuk mengayomi, memelihara, membimbing dan memimpin manusia serta alam untuk mencapai apa yang diharapkan. Artinya, kita sebagai akhlak kita kepada lingkungan ialah di mana karena kita telah diutus oleh Allah di muka bumi ini menjadi seorang khalifah. Khalifah artinya memimpin. Memimpin itu ialah bukan hanya sebagai memerintah saja, tidak. Namun pemimpin itu artinya ialah mengayomi, memelihara dan membimbing. Artinya kita pun sebagai khalifah di permukaan bumi harus bisa menjaga lingkungan dengan baik, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarang secara liar yang akibatnya sudah kita lihat bersama. Jikalau membuang sampah sembarangan, maka bisa jadi akan mengakibatkan banjir. Kalau menebang pohon secara sembarangan, bisa jadi menyebabkan tanah akan longsor dan lain sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lanjut kita ke halaman 36. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman berperilaku terhadap peristiwa alam. Semua peristiwa yang menimpa manusia, hewan dan tumbuhan pada dasarnya adalah kehendak Allah. Betul. Namun tak jarang manusia yang melupakan hal ini. Padahal jika manusia mau merenung dan berfikir bahwa semuanya telah diatur oleh Allah, maka akan tumbuh kesadaran sehingga berperilaku yang Qur'ani. Alam diciptakan oleh Allah dan disediakan untuk mendampingi makhluk hidup agar dapat hidup di dunia. Semua yang hidup di dunia tidak dapat lepas dari alam yang sudah disediakan oleh Allah. Jika tidak ada padi di sawah, kita akan kebingungan. Kita pasti sadar bahwa nasi berasal dari padi yang tumbuh dari tanah sebagai bagian dari alam. Akan tetapi kita sering melupakannya bahwa Allah lah yang telah menumbuhkannya. Sawah terhampar jutaan hektar, tetapi bila tidak ada hujan, tak ada air yang dapat menghidupi padi di sawah. Kita juga menyadari akan hal itu. Namun saudara-saudara, kebanyakan dari kita tidak mengingat dengan sepenuh kesadaran untuk beribadah kepada Allah yang telah menjadikan semua itu terjadi. Saudara-saudara, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman berperilaku terhadap peristiwa alam. Contoh, dalam Al-Quran Allah berfirman, Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyatalah kerusakan di permukaan bumi dan di dasar lautan. Itu semua disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tak bertanggung jawab. Seperti yang kita bahas di awal tadi, bahwasanya jikalau kita membuang sampah sembarangan, maka dampaknya bisa menyebabkan banjir. Jikalau kita menebang hutan sembarangan pula, maka bisa mengakibatkan terjadinya longsor dan lain sebagainya. Jikalau kita membuang sampah begitu saja di tengah lautan, bisa jadi makhluk yang hidup di dasar lautan pun akan bisa mengalami kematian. Kenapa? Karena sampah limbah yang kita buang ke dasar laut bisa mengakibatkan binatang-binatang laut mati karena keracunan. Artinya, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyatalah
terjadinya kerusakan di permukaan bumi dan di dasar lautan itu semua oleh ulah manusia itu sendiri, saudara. Memang pada dasarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu terjadi karena ulah kita sehingga Allah marah, maka datanglah banjir disebabkan daripada kita sendiri juga telah membuang sampah sembarangan. Datang pula longsor, datang pula hewan-hewan yang di lautan mati karena keracunan oleh sebab kita membuang sampah di tengah lautan yang penuh dengan racun-racun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu marilah kita sama-sama menyadari kesalahan apa yang telah kita perbuat selama ini sehingga dapat membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Selanjutnya, menjadikan Al-Quran sebagai informasi iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan teknologi. Banyak hasil riset dalam iptek yang ternyata terbukti sesuai dengan Al-Quran. Contoh, gunung dapat mencegah gempa bumi. Baru-baru ini, belakangan ini, para ilmuwan arkeologi yang membahas tentang bumi menemukan hasil daripada riset mereka mengatakan bahwasanya yang menghalang gempa bumi itu terjadi itu berdampaknya kepada gunung. Karena gunung kata mereka adalah sebagai ibaratkan bangunan. Gunung itu adalah sebagai paku yang merekat sehingga bangunan itu kokoh dan kuat berdiri tegak. Artinya gunung itu pula kata mereka adalah sebuah paku bumi yang menahan bumi tidak goyang, diri kuat sehingga tidak terjadinya gempa bumi, saudara. Sebelum mereka menemukan riset ini, saudara-saudara, 14 abad yang lalu Quran sudah bercerita tentang gunung yang dapat mencegah gempa bumi. Buktinya di mana? Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan segala jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi, dan kami turunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran surah Luqman ayat ke-10. Jadi dari ayat ini jelas 14 abad yang lalu Allah sudah jelaskan tentang fungsi gunung di atas permukaan bumi. Jadi kita sebagai umat Islam harusnya lah kita berbangga diri, saudara-saudara, bahwasanya mereka dengan sombongnya mengatakan riset ini baru mereka temukan maka mereka lah pemenangnya. Tidak, mereka salah besar. Quran kitab suci yang kita yakini kesucian dan kemurniannya telah bercerita 14 abad yang lalu tentang apa sih fungsi gunung. Jadi kita harus berbangga. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wal jibala autada, dan gunung-gunung itu ialah sebagai pasak. Pasak artinya penopang yang membuat bumi ini kokoh. Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran, yaitu fungsi gunung ialah sebagai pasak, sebagai tiang, sehingga membuat suatu bangunan itu kokoh berdiri. Selanjutnya, air laut tidak saling bercampur. Dalam Al-Quran Allah berfirman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran surah Ar-Rahman ayat ke-19 dan 20.
Saudara-saudara, pada ayat ini dijelaskan bahwa dua badan air bertemu tetapi tidak saling bercampur akibat adanya batas. Kita sudah pernah melihat pastinya di televisi ataupun di channel-channel YouTube para YouTubers, di mana di situ dijelaskan bahwasanya di daerah Swiss ada di tengah-tengah lautan tersebut, sebelahnya air laut, sebelahnya juga air tawar. Nah, mereka ada di dalam laut yang sama, namun jenis air yang berbeda. Yang satu biru kebiruan, tentunya air laut itu biru. Yang satunya lagi seperti sebagaimana pada dasarnya air tawar ialah keruh, karena dia di tengah-tengah lautan. Jadi saudara-saudara, ini sesuatu yang telah dipaparkan oleh Al-Quran 14 abad yang lalu, dan kita juga mestinya berbangga diri bahwasanya Allah telah menjelaskan ini 1400 tahun yang lalu tentang dua jenis air yang bersatu namun tak bercampur. Ada batas pemisah di antara mereka. Selanjutnya, yang terakhir, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman beribadah seperti berpuasa. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-183. Jadi saudara-saudara, sebelum kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah berpuasa, ternyata umat Nabi sebelum Rasulullah pun disuruh berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa guna Allah, tujuan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan puasamu itu jauh lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Al-Baqarah ayat ke-184. Artinya saudara-saudara, pada dasarnya puasa merupakan kewajiban bagi umat muslim, ya. Namun dalam agama-agama lain pun terdapat ajaran puasa, betul. Akan tetapi puasa yang paling benar dan paling baik adalah puasa yang dijalankan atas perintah Al-Quranul Karim. Puasa atas sesuai dengan ajaran agama kita bagaimana? Ialah dimulai daripada subuh hingga maghrib tiba. Itulah batas kita berpuasa. Namun adapun agama-agama lain menjalankan puasanya sesuai ajaran agamanya, kita tidak boleh mempercayai itu. Yang kita percaya adalah puasa yang baik bagi kita dan hidupan kita ialah puasa yang telah diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Tujuan berpuasa ialah salah satunya ialah untuk melatih kita melawan hawa nafsu. Puasa itu bukan menghilangkan nafsu, tapi menetralisir nafsu, saudara-saudara. Puasa juga memberikan pelajaran bagi kita supaya kita dapat merasakan lapar dan haus sebagaimana yang telah dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tak memiliki uang ataupun kemampuan untuk dapat makan 3 kali sehari dan ataupun lain sebagainya. Dan tujuan Allah memberikan kita berpuasa salah satunya ialah supaya kita dapat merasakan apa yang telah saudara-saudara kita rasakan yang mereka mengalami kekurangan dalam hal ekonomi. Tapi di lain sisi tujuan kita berpuasa ialah untuk menetralisir nafsu, bukan menghilangkan nafsu, tapi puasa tujuannya untuk menetralisir nafsu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.